Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Ibu Mary Larasati. Kali ini kita akan belajar materi kita selanjutnya, yaitu persamaan trigonometri. Dan materi persamaan trigonometri ini biasanya akan kalian jumpai ya di matematika peminatan kelas 11. Begitu. Oke, langsung saja kita lihat apa sih persamaan trigonometri itu. Nah, di sini persamaan trigonometri Ibu akan bagi jadi 3 bagian, yaitu persamaan trigonometri tentang fungsi sinus, kemudian persamaan trigonometri fungsi kosinus, dan persamaan trigonometri fungsi tangen. Nah, namun di video ini Ibu hanya terbatas menjelaskan tentang persamaan trigonometri fungsi sinus. Untuk fungsi kosinus dan fungsi tangen, Ibu akan jelaskan di video-video selanjutnya. Jadi tetap lihat ya video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita akan lihat materi kita. Nah, persamaan trigonometri ini ternyata dapat diselesaikan dengan 2 cara, teman-teman. Apa saja sih caranya? Yang pertama, kalian bisa menggunakan gambar grafik. Nah, pada materi kita yang lalu, ada juga di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi trigonometri itu. Nah, kita bisa pakai ini untuk menyelesaikan permasalahan tentang persamaan trigonometri. Yang kedua, kita bisa pakai rumus yang ada. Jadi kita menggunakan persamaan trigonometri itu dengan rumus-rumus persamaan trigonometri yang ada. Begitu ya, jadi kita bisa pakai 2 cara. Langsung saja. Nah, sekarang gimana sih kalau menggunakan grafik? Nah, kalian apakah masih ingat gimana nih caranya gambar grafik fungsi trigonometri? Jadi di sini kita sambil review ya materi kita yang lalu. Nih, di sini Ibu punya gambar. Ada grafik fungsi Y sama dengan sinus X. Jadi ini adalah Y sama dengan sinus X. Oke, di sini mulainya dari 0 dan dia akan berakhir di 360. Ada satu gunung, ada satu lembah, begitu kan ya di materi kita yang lalu. Kemudian ada periodenya, berapa periodenya? 360 derajat. Waktu yang diperlukan untuk membuat satu gelombang. Ada amplitudonya 1. Nah, apa hubungannya sih grafik fungsi ini untuk menyelesaikan persamaan trigonometri? Oke, nah dari gambar tadi, tentukan nilai dari sinus X sama dengan setengah. Ini sudah masuk dalam persamaan trigonometrinya ya. Nilai dari sinus X sama dengan setengah, tapi kita batasin ya untuk interval 0 sampai 360 derajat. Maksudnya gimana? Maksudnya kalian diminta untuk menyebutkan berapa saja sih nilai X yang membuat Y-nya itu sama dengan setengah. Tadi kan kita punya Y itu sama dengan sinus X gitu kan ya teman-teman ya. Nah berarti kita cari Y-nya berapa? Y-nya setengah. Begitu. Jadi kita cari di dalam tabel tadi berapakah nilai X-nya yang membuat Y-nya itu adalah setengah. Yuk coba kita analisis bersama. Nah, tadi kita punya gambar seperti ini kan ya. Ini adalah Y sama dengan sinus X. Begitu. Nah, kita cari. Dari gambar ini, berapakah nilai X yang membuat Y-nya setengah? Y setengah itu mana sih? Ini. Nah, kita runtut nih ke dalam grafiknya. Di sini, grafik saat Y-nya nilainya setengah, berapa nilai X-nya? Oh, ternyata 30 derajat. Apakah ada lagi? Kita geser lagi. Oke, kita geser lagi di sini. Oh, ternyata ada lagi nih. Di saat Y-nya setengah, berapa nilai X-nya? 150 derajat. Ya sudah, berarti itu jawabannya. Jadi dari gambar tersebut, jelas ya, bahwa nilai X yang membuat nilai Y sama dengan setengah, itu di saat X-nya 30 derajat dan X-nya 150 derajat. Itu tadi kalau menggunakan analisis gambar. Nah sekarang kalau kalian nggak mau ribet-ribet nih, pakai gambar, kita bisa pakai yang namanya rumus. Begitu ya, kita bisa menentukan nilai X tanpa menggambar grafiknya. Jadi kita bisa memakai rumus persamaan trigonometri. Nah bagaimana rumusnya? Di sini kita membahas dulu ya, rumus tentang sinus. Fungsi kosinus dan tangen seperti yang Ibu bilang tadi ada di video selanjutnya. Nah, di sini rumus persamaan trigonometri untuk sinus
yaitu sinus X sama dengan sinus alfa. Maksudnya gimana? Jadi nanti di dalam soal itu kan pasti bentuknya akan rumit ya. Kita bikin bentuk dalam bentuk sederhana dulu. Jadi kita bikin gimana caranya dia bisa sinus X sama dengan sinus alfa. Siapa alfa? Alfa itu ya sudutnya, tergantung nanti di soal itu berapa. Nah, penyelesaiannya itu ada dua. Penyelesaian yang pertama, X-nya ini sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Siapakah? Di sini jelas ya, K itu adalah bilangan bulat sembarang. Jadi K itu kayak konstanta gitu ya. Kalian bisa isi, kita uji coba K itu dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua, X-nya ini sama dengan 180 derajat. Kita kurangin alfanya ditambah K kali 360 derajat. Kalau kalian lihat rumusnya ini pasti bingung ya, apalagi sih ini gitu kan ya. Nah, kita pakai langsung aja kita ke contoh soal ya. Kita ke contoh soal yang tadi teman-teman. Tadi di situ kalian disuruh menentukan nilai dari sinus X sama dengan setengah gitu kan ya. Dengan interval X-nya ini lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi dibatasin nilai X-nya ya, nggak boleh kurang dari 0, dan nggak boleh lebih dari 360 derajat. Nah, kita langsung saja kalau menggunakan rumus, gimana sih caranya? Di soal kita punya sinus X itu setengah. Berarti di sini kita cari dong, sinus berapa sih yang hasilnya setengah? Ya, jadi kita harus ingat lagi materi kita waktu di kelas 10 ya, kelas 10 tentang sudut istimewa. Sinus berapa yang hasilnya setengah? Ternyata 30 derajat. Begitu. Nah, ini bentuknya sudah sesuai dengan di rumus tadi kan ya, sinus X sama dengan sinus alfa, alfanya 30. Berarti penyelesaian yang pertama apa? Penyelesaian yang pertama, X-nya itu sama dengan alfa gitu kan. Alfanya kita ganti 30 derajat, ditambah K kali 360 derajat. Nah, K-nya ini kita uji coba teman-teman. Biar hasilnya X-nya ini pakai derajat gitu ya. Jadi nggak ada K-nya lagi gitu. Biar X-nya juga masuk dalam interval 0 sampai 360 derajat. Kita uji coba. Yang pertama kita ganti K-nya pakai 0 dulu. Kalau kita ganti K-nya 0, berarti di sini X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat itu berapa? Ya 0. Berarti X-nya adalah 30 derajat itu sendiri. Apakah 30 derajat masuk dalam interval ini? Iya, kita checklist dia. Begitu ya. Nah, sekarang kita uji coba lagi. Kalau kita ambil K-nya 1, jadi X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti X-nya sekarang 390. 390 memenuhi nggak di interval ini, teman-teman? Nggak memenuhi. Berarti jangan kita checklist. Apalagi kalau K-nya 2, pasti tambah besar dong ya nilai X-nya. Jadi nggak mungkin. Jadi cukup sampai di sini. Bu, boleh nggak kalau K-nya negatif? Boleh. Tapi coba deh kita ambil kalau K-nya negatif. Min 1 aja dulu ya. Di sini K minus 1 kali 360 kan udah pasti minus ya. Minus 360 ditambah sama 330. Kan hasilnya pasti minus tuh. Nggak masuk juga kan dalam interval ini. Jadi nggak perlu kita tulis. Jadi kita tulis aja K-nya yang memenuhi. Begitu. Ini baru penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua apa? Penyelesaian yang kedua, X-nya tadi harus 180 derajat dikurangin 30 derajat. Plus K kali 360. Jadi ini alfanya ya, tadi kita ganti 30 derajat. Nah, di sini kita uji coba lagi teman-teman sama. K-nya kita ganti dulu deh, mau berapa? 0 ya. Kita ganti K-nya 0. Berarti 0 kali 360, ya 0. Berarti X-nya berapa? Ya tinggal 180 dikurangin 30. X-nya 150. Memenuhi nggak 150 di sini? Memenuhi dong ya. Nah, kalau kita ganti pakai angka 1, udah nggak mungkin ya, karena dia pasti udah lebih dari 360. Jadi yang memenuhi hanya K-nya 0. Nah, di sini berarti X-nya yang memenuhi adalah 30 derajat dan 150 derajat.
Tadi soalnya kamu disuruh menentukan X-nya kan? Ya sudah, berarti di sini HP-nya 30 derajat dan 150 derajat. Sama ya, mau pakai cara grafik atau dengan cara rumus. Begitu. Itu tadi penyelesaian persamaan trigonometri dengan fungsi sinus. Bagaimana teman-teman? Mudah kan ya? Nah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti di video selanjutnya kalian akan menyimak bagaimana sih persamaan trigonometri untuk fungsi kosinus dan fungsi tangen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.